Selamat siang, Melbourne. How are you, Bang Anauim Hayat? Bagus, Sehat, Bang? selamat siang. Nah, bersama Selamat kita siang. ada Santi ini. Ya, saya bingung menyebut marganya apa, tetapi dia adalah keturunan dari Tapanuli, Batak istilahnya. Nah, Santi ini juga tinggal di Melbourne. Bang, kenapa kita tertarik pada Santi? Who is Santi ya? Ini sama dengan pertanyaan kita dulu, Bang. Who is Kamala Harris? Nah, sekarang who is Santi? Nah, karena barangkali yang bisa menjelaskan siapa Santi, ya Santi sendiri tentunya. Ya, tiba-tiba ada berita di kalangan kita orang Medan yang ada di Jakarta. Ada seorang putri Tapanuli, katanya sekarang sedang merintis karir, mencalonkan diri menjadi wali kota di Melbourne. Wow, Santi, senang sekali baru ketemu Santi ini sekarang, tetapi namanya sudah mulai terdengar di telinga. Dan kemudian orang bilang Santi ini adalah orang Indonesia. Bang Muim tentu sudah kenal ya, sama-sama kalian di Melbourne. Santi ini asalnya di mana? Dari mana? Persisnya? Persisnya jadi orang tua aku itu dari Batak ya, gitu. Jadi papa itu marga Huta Suhut dari Sipirok, terus mama dari Padang Sidimpuan, marga Nasution. Oke. Terus saya juga lahir di Jakarta. Dan waktu menikah suami aku itu harus beli marga ya, pengalihan marga, jadi dikasih marga sama opung. Nah terus sebenarnya ada suara-suara sumbang itu, aku tuh si Hombing, tapi nenek memang si Hombing. Nah terus aku tinggal di Australia udah hampir 20 tahun lebih ya, dengan 3 anak. Tahun berapa itu pindahnya? Jadi sekitar tahun 2000 ya? Itu setelah 1 tahun setelah kerusuhan Mei. 98 kalau begitu. 98, 99. Berarti langsung di sana menjadi citizenship atau apa? Permanent resident. Kalau Santi juga sudah sini? Aku tuh sudah menjadi citizen. Karena ada beberapa hal yang aku tuh nggak bisa ke tempat-tempat tertentu dengan memegang paspor Indonesia, gitu. Jadi kira-kira hampir 15 tahun aku tuh udah ganti citizenship. Oke. Indonesia cuma bisa belum bisa dual citizenship ya, jadinya I have to let it go. Latar belakang pendidikan di mana? Latar belakang pendidikan aku pernah lulusan Muhammadiyah 15 di Slipi, terus study public relation di Jakarta, tapi setelah itu keburu menikah. Jadi setelah menikah itu sibuk dengan anak, terus setelah anak kedua lahir, karena ada kerusuhan Mei itu, kita pindah 1 tahun setelah itu, dan involved di berbagai Indonesian community. Jadi waktu itu aku juga sempat jadi ketua Ika Wirya dan organize untuk event-event seperti parade atau make up untuk acara-acara. Jadi di situ, selain itu juga aku tuh sempat siaran di radio 3ZZZ untuk baca berita dan weather juga, dan siaran di radio 3WBC, dan juga aku sempat jadi penulis di majalah Aussie mengenai budaya. That's good. Ya. Hari sebentar, itu Ika Wirya, Ikatan Warga Indonesia di Victoria. Jadi itu semacam himpunan masyarakat. Kalau tadi Santi mengatakan menjadi penyiar radio, di sini banyak radio-radio masyarakat, ya, seperti 3ZZZ itu diberikan murni kepada masyarakat Indonesia untuk menyelenggarakan siaran, tidak membayar tapi tidak dibayar. Coba itu merupakan semacam suatu kebajikan masyarakat lah. Jadi di sini itu ada radio-radio komunitas, radio-radio masyarakat. Nah, ada yang profesional namanya SBS, Special Broadcasting Service, itu ada kira-kira lebih dari 50 bahasa dia menyiarkan, termasuk bahasa Indonesia. Nah, mereka ini digaji secara profesional oleh pemerintah Australia, tapi
pemerintah Australia tidak pernah mencoba untuk mensensor atau mengendalikan, dan pulang maklum kepada yang menyiarkan. Jadi itu semacam radio-radio yang ada di Indonesia, Bang? Seperti Tapi misalnya bukan komersial, tapi radio masyarakat. Dulu televisi juga ada, namanya televisi Nusantara. Oke. Tapi belakangan karena kesulitan teknis dan sebagainya, walaupun siaran televisi itu masih terus berlanjut dalam berbagai bahasa lain, tetapi tidak lagi nampaknya dalam bahasa Indonesia. Terus sekarang juga aku jadi wakil presiden perwira Indonesian Society juga, dan wakil presiden Indonesian Culinary Association di Victoria. Okay. Dan setelah aku jadi maksudnya jadi citizen itu, nah terus aku tuh dipilih menjadi ambasador untuk Mental Health Foundation Australia, untuk Indonesian Society, dan ya terbuka untuk siapapun ya, gitu loh. Jadi kegiatan aku tuh sebenarnya banyak sekali di sini. Jadi boleh dibilang ini aktivis lah, aktivis perempuan. Bang Wim, aku nggak begitu tahu bagaimana administratif daripada Melbourne itu. What is Melbourne? Abang kan sudah lebih dari 20 tahun di sana. Orang itu selalu menganggap Melbourne itu metropolitan Melbourne, padahal tidak. The city of Melbourne itu kecil sekali. Barangkali Santi bisa mungkin 2 kali 2 kilometer barangkali persegi, 2 kali 2 kilometer. Karena tidak begitu besar, dia kecil. Tetapi disitulah urat nadi dari perekonomian negara bagian Victoria. Dan pada satu saat sebelum pandemi ini, sebelum COVID-19, itu Victoria, termasuk Melbourne tentunya sebagai ibu kotanya, itu merupakan perekonomian yang paling unggul di seluruh Australia. Jadi yang Santi kejar sekarang ini adalah untuk menjadi wali kota Melbourne, bukan metropolitan. Okay. Sangat kecil, tetapi itulah pusat, itulah urat nadi dari kehidupan masyarakat di negara bagian Victoria ini. Barangkali Santi bisa menjelaskan seberapa luasnya Tunggu, Bang. ibu kota Melbourne itu. Ukuran kecil itu bagaimana? Ini susah nih. Apakah sekota Bogor? Oh tidak, tak sampai. Okay. Tidak sampai. Okay. Sekitar barangkali Santi 2 kali 2 kilometer. Sekitar kalau di Indonesia apalah itu kotanya? Kuningan, Jakarta. Oh, I see. Itu dia pusatnya di situ. Pusat bisnis segala ya? toko-toko besar, kantor-kantor pemerintah. Di situ gedung parlemennya juga di situ, ya, segala teater juga di situ, museum yang terbesar juga di situ. Pokoknya memang itulah urat nadinya kalau mau dikatakan. Berapa juta penduduk? Kalau kota Melbourne sih sebenarnya lebih banyak toko daripada gedung permukiman. Ya, lebih banyak toko daripada gedung permukiman. Populasi berapa kota ini? Kalau itu saya kurang tahu berapa Santi penduduk Melbourne, the city of Melbourne. Wah, saya juga masih belum tahu ya, soalnya ngerinya salah ini. Yang aku tahu, Bang Hari, itu di wilayah aku tuh kampanye, City of Whitehorse itu ada mungkin kira-kira 10 atau 11 wards. Gitu, jadi ada 10 atau 11. Nah, terus yang di daerah aku itu penduduknya kira-kira kurang lebih dari 10.000. Oh, itu di gitu. situ Whitehorse. Jadi nanti Whitehorse nanti termasuk Ringwood ya. Termasuk kayak Ringwood. Ya Mitcham gitu loh. Jadi ada boundary-nya. Oh, jadi bukan the city of Melbourne kalau begitu, tetapi the city of Whitehorse. Karena pemberitaan di Indonesia mengatakan bahwa Santi mencalonkan diri untuk menjadi wali kota Melbourne, bukan Whitehorse. Whitehorse ya suburb, ya itu merupakan salah satu. Iya, suburb. Ya, jadi sebenarnya itu kayak sebenarnya itu dewan. Jadi sebenarnya itu di media Indonesia itu banyak banget kesalahan ya gitu. Jadi sebenarnya aku itu hanya di interview di ABC News. Setelah ABC News keluar itu banyak berita-berita yang seperti tanpa pengetahuan aku gitu ya. Jadi
ada beberapa kesalahan gitu loh. Yeah, okay. That's why I interview you. That's why I call Bang Lim. I heard a name, lady dia mau jadi running for the mayor. Coba kita kontak karena kalian bertetangga. Nah sekarang kita make it clear. Nah sudah tahu kita bos Santi ini marga Hutasud. Kemudian dia dari Tapanuli. Tetapi tidak lahir di Medan, tidak pernah tinggal di Medan. Pernah tinggal di Medan, Santi? Sering ke sana aja, ada apa? Masih ada keluarga. Iya, ada urusan keluarga ya. Ya, oke. Bang Noim, ya. Mekanismenya bagaimana sih pemilihan itu? Apakah harus ada partai, apakah harus independen, gimana Bang? Banyak yang independen. Dan itu banyak yang mencalonkan, kalau wali kota, yaitu bukan di kota, tapi di samping wali kota, di tiap-tiap suburb seperti yang dikatakan Santi tadi, White Horse. Kalau kami misalnya Knox, kemudian ada lagi kenalan kami misalnya di Casey bersebelah. Nah di White House itu nanti di wali kota di kotanya itu ada kota praja. Nah kota prajanya ini nanti punya semacam DPRD tingkat 2. Okay. Ada pula nanti councilors-nya. Nah disinilah berperan sang wali kota. Siapa yang dipilih menjadi wali kota, dia seakan-akan memiliki mengepalai councilors atau anggota-anggota DPRD tingkat 2 itu sebanding dengan kita kalau begitu. Kan seperti Medan misalnya itu ada DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1 Sumatera Utara, DPRD tingkat 2 ada di Medan. Begitu kira-kira kalau mencari perbandingannya. Jadi di White House itu nantinya ada counselor. Jadi di samping Santi misalnya mencalonkan diri untuk menjadi wali kota, banyak pula nanti kita lihat ya foto-foto yang dipajang besar-besar yang ingin menjadi counselor. Begitu kan Santi? Oke, jadi ini juga ada ada ralat. Sebenarnya aku itu mencalonkan sebagai counselor. Oh, jadi bukan wali kota. Bukan mayor. Dan sebelum jadi mayor itu kan harus jadi counselor dulu gitu kan? Iya. Gitu. Jadi ini banyak berita-berita. Oh iya. Gitu. Jadi mungkin namanya Kota Praja ya atau DPRD. Ya, Kota Praja itu daerahnya. Jadi Kota Praja itu daerahnya. Di dalam Kota Praja itu ada DPRD tingkat 2 istilahnya kalau untuk ukuran sebuah kota ya. Itu kalau di Indonesia apa itu namanya? DPRD tingkat 2. Jabatannya itu lihat jadi DPRD tingkat 2 itu ada anggota-anggotanya. Jadi dipilih oleh rakyat. Jadi bukan hanya wali kotanya yang dipilih oleh rakyat. Jadi untuk mengelola segala urusan angkutan sampah, misalnya perawatan taman, mengadakan taman untuk ada anak main, untuk orang berekreasi dan sebagainya, itu dilakukan oleh Kota Praja sesuai dengan keputusan yang diambil oleh para counselor-nya, yaitu para semacam sebanding dengan anggota DPRD tingkat 2-nya. Nah, jadi ini badan legislatif lah ya. Semacam badan legislatif tapi tingkat Kota Praja. Oh, begitu. It's good. Kalau itu Indonesia. Santi. Iya. At least bahwa ketika menjadi seorang chancellor, ya, menjadi pejabat publik seperti itu, tentu kan urusannya bukan masalah ekonomi saja, bukan satu-satunya, tapi ada juga masalah politik. Nah, masalah politik ini yang sering bikin pusing kepala kita, mumet gitu ya. Bagaimana? Are you happy with politics? Sebenarnya aku itu nggak sengaja ya, accidentally jadi politician di sini gitu, karena ini atas dorongan teman-teman, terutama teman-teman yang non Indonesia, dari komunitas India, komunitas Sri Lanka, komunitas Mental Health Foundation, pokoknya itu mereka mendorong dan jadi kemarin itu sebenarnya accident, but they said no, you have to do it now because katanya kamu tuh benar-benar ada kemampuan untuk menjadi counselor gitu loh. Dan mengenai aku tuh banyak bersosialisasi di komunitas-komunitas dan bantu beberapa volunteer, sebenarnya bukan beberapa, ada banyak volunteer yang saya bantu. Jadi they said they need someone like me, especially I'm the first Indonesian yang running for this position. Iya. Yes, good. Yeah. Jadi interest ini susah karena kenapa? Macam aku ini sama Bang Noim, ya.
we don't have an interest in politics karena kami sama-sama jurnalis, ya sama-sama wartawan, ya. Jadi kadang-kadang kita alergi dengan itu. Nah tetapi bagaimanapun sekarang ini kan kata orang tidak ada satu hal pun yang tidak bersinggungan dengan politik. Semuanya itu selalu bersinggungan dengan politik. Jadi mau tidak mau kita harus basah-basahan juga di situ di politik itu. Jadi kalau orang bilang pepatahnya kan Bang, kalau sudah kepalang kena air, mandi aja sekalian. Iya, benar. Jangan kepalang tanggung, sekali mandi biar basah, katanya begitu. Iya. Asal jangan sambil menyelam minum air. Iya, sebenarnya aku itu juga member of Liberal Party, dan untuk menjadi aku tuh maju untuk jadi counselor ini tapi secara independen gitu loh. Jadi I don't want to bring politik in there. Apakah Santi sudah siap? Ini kan bukan pekerjaan yang mudah juga, apalagi di luar negeri. Atau mungkin di luar negeri, di Australia lebih mudah dari Indonesia. Mungkin bayangan aku tuh menjadi seorang counselor di Indonesia ini, ya dibilang ngeri-ngeri sedap, kan orang bilang. Ngeri-ngeri, tapi sedap juga uangnya, kan begitu. Nah, jadi motivasi Santi ini sebenarnya apa? Ini kan orang bilang, bukan masih pature hutan nabe deh Bang. Kalau masalah hutan nabe kan baliklah ke kampung, bangunlah kampung kita tuh. Enggak ini, dia pikir kampung orang, dia bina kampung orang itu. Gimana San? Iya. Kalau aku ditanya sudah siap atau tidak itu pasti jawabannya harus siap. Good. Gitu. Dan menang atau kalah itu adalah suatu pembelajaran untuk aku di kemudian hari juga. Dan mungkin nanti ikut lagi di next election 4 tahun lagi. Dan aku juga mencalonkan diri ini untuk membantu dan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat ya mengenai mungkin ya isu-isu mereka seperti apa ya kayak rates itu PBB, pajak bumi dan bangunan. Iya, dan isu-isu mengenai keamanan juga di daerah mereka, seperti mungkin kayak lampu penerangan, mengenai sampah, mengenai mungkin jalan-jalan yang harus diperbaiki, atau zebra cross, atau keamanan untuk sekolah-sekolah, bagaimana, dan parkir, dan lain-lain seperti itu. So, I'm ready. Good. Bang, kira-kira tantangan Santi ini apa Bang? Abang sebagai orang yang lama sana. Karena kita melihat, misalnya sekarang di tempat Kabila, di kota Knox, itu di mana-mana kita jalan kita lihat ya potret-potret yang besar-besar, masing-masing mencalonkan diri. Pilihlah saya akan melobi nanti untuk kepentingan penduduk. Jadi macam-macam sebenarnya kepentingan yang diperjuangkan itu. Nah, tapi nomor satu tentunya soal yang disebutkan oleh Santi tadi dalam bahasa Inggrisnya REITs, dalam bahasa Indonesianya PBB, pajak bumi dan bangunan. Ini merupakan sumber pemasukan nomor satu, boleh dikatakan, bagi setiap kota praja di Australia ini. Karena kita mesti membayar, dan itu bisa kita bayar sekaligus, tapi bisa juga diangsur 3 kali dalam setahun, jadi atau 4 kali dalam setahun, setiap 3 bulan. Nah, ini ditentukan dengan nilai harga rumah kita. Jadi ya kadang-kadang itu bisa licik juga itu kota praja. Dia ingin masuk ke rumah kita tidak kasih karena dia mau menilai, kita tidak kasih. Maka dia kenakan kita PBB yang sangat tinggi. Nah, kita tentunya marah. Ya mereka bilang kalau begitu berikan kesempatan kepada kami untuk melihat rumah saudara, dia masuk apa sudah ada tambahan dan lain sebagainya. Karena sekarang ini paling tidak di kota Knox ini, di tempat kami tinggal, kalau ingin misalnya memperbesar sedikit bangunan, ada batas-batas tertentu tidak lagi memerlukan izin dari kota praja. Nah, misalnya ya dalam persoalan, bahkan kalau kita lihat kadang-kadang agak aneh juga ya, karena nanti counselor ini bisa berdebat mengenai warna dari tong sampah. Karena di sini di Australia ini, di Melbourne ini, kita diberikan 3 tong sampah. Percaya, 3 tong sampah. 1 untuk sampah dapur, 1 sampah dapur ulang, 1 sampah dari tanaman atau
pepohonan dan lain sebagainya, rumput dan lain sebagainya. Merah, kuning, Jadi hijau begini. itu biasanya. Ya, sekarang ini ada hijau, ada biru, ada merah. Tidak semua begitu. Di tempat lain ada yang ungu, ada itu nanti diperdebatkan juga oleh para counselor, apa warnanya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bukan itu saja. Lebih penting mereka misalnya ada bangunan, rumah-rumah yang akan disewakan. Itu nanti tidak akan bisa disewakan begitu saja sebelum mendapat restu atau pengesahan atau izin. Jadi sebelum membangun ada IMB, izin mendirikan bangunan. Setelah dibangun, nanti mereka akan melakukan inspeksi. Oh, ini belum, ini mesti begini. Nah, udah itu baru bisa dijual. Setelah dijual, barulah orangnya bisa pindah ke situ. Jadi memang tugasnya cukup luar biasa juga. Jadi untuk kampanye ini, aku tuh nggak keluar uang banyak sekali ya, sedikit sekali gitu, karena ini atas dorongan teman-teman gitu. Jadi yang untuk untuk printing, ngedesain dan flyer itu tuh teman-teman aku semua yang bikin. Jadi sebenarnya that is amazing ya, that was amazing karena biasanya tuh untuk mencalonkan diri itu at least di sini minimal itu tuh mungkin less than 5,000 itu, tapi semuanya itu hanya untuk material-material untuk kampanye. Tapi umpamanya kalau mau lebih menang lagi mungkin taruh di di billboard atau di bus atau di mana. Papan reklame lah. Iya, reklame. Tapi kalau aku itu beruntungnya karena aku tuh banyak komunitas-komunitas yang aku involved di sana, dan mereka semua dari yang video, terus kadang-kadang mereka bilang, Santi, itu tolong foto kamu itu diganti dengan yang ini. Jadi itulah kegunaannya kita tuh involved di semua organisasi, di volunteer, terus multicultural gitu. Terus apalagi seorang Indonesia, komunitas Indonesia di sini juga bangga juga gitu loh, karena ada orang Indonesia maju, dan aku juga mau mereka tuh in the future mereka tuh banyak diaspora yang ikut bergabung lagi dengan kita. Gitu. Oke, tadi Santi sudah mengatakan aku yakin dan aku harus yakin, harus bisa. Nah sekarang kira-kira, ini juga ke Bang Noim ini pertanyaannya. Kira-kira halangan apa yang akan dihadapi Santi ke depan ini? Baik dari pandangan Santi, baik dari pandangan Bang Noim sebagai orang yang sudah lama tinggal di sana. Oke, kalau aku tuh sebenarnya sekarang fokusnya kan untuk menang atau tidaknya ya, gitu. Jadi kalaupun aku menang nanti, kita harus bekerja sama dengan counselor di beberapa boards itu. So dan approach semua masalah-masalah atau isu-isu yang ada di masyarakat begitu, dan memperkenalkan juga sekarang ini apalagi dengan COVID juga dari Mental Health Foundation Australia, aku juga mau menambahkan mental health wellness di semua komunitas. Kesehatan jiwa. Jadi tadi Santi itu menyebut WOT. WOT itu semacam dapil. Jadi suatu kota saja itu terbagi dari sekian dapil, daerah pemilihan berapa. Tiap-tiap dapil itu ada calon-calonnya. Jadi Santi ini harus bersaing dengan calon-calon lain. Tadi Santi menyebutkan ada Partai Liberal, kemudian ada Partai Buruh. Ini dua partai yang terbesar. Tapi kemudian partai terbesar lainnya Partai Hijau, Green. Ini mereka biasanya memperjuangkan lingkungannya. Nah, kemudian macam-macam partai. Misalnya kalau di Melbourne, di pusat kota Melbourne itu, atau di daerah negara bagian Victoria ini, itu yang ke DPRD-nya di pusat kota Melbourne, itu ada partai yang namanya Partai Alasan, The Reason Party. Ada partai pemancing, pemburu, dan petani, ya, The Fishers and Shooters and Farmers. Jadi partai-partai kecil itu banyak, tapi banyak juga yang independen. Dan independen ini dia tidak punya prinsip yang ketat. Tidak, dia bisa melihat kemana saja, ke kiri atau ke kanan terserah, melihat keadaan. Sedangkan Partai Liberal harus mengikuti arahan Partai Liberal. Partai Buruh mengikuti arahan Partai Buruh. Tapi kalau independen macam Santi, dia terserah. Nah, ini yang independen ini disebutkan crossbench. Nah, mereka ini yang paling sering dibujuk, didatangi, dan sebagainya, karena mereka tidak bisa didikte.
mereka menentukan sendiri. Jadi kalau begitu kita bisa lihat ya bahwa tatanan yang ada di sana, nah itu yang diperjuangkan oleh Santi. Nah sekarang saya ingin mengambil sentimental. You're Indonesian, bangun Indonesian, dan di sana ada berapa kita punya warga Indonesia di sana yang harus diayomi gitu. Barangkali untuk seluruh Australia lebih dari 25.000. Karena pada satu saat, banyakkan juga dari penduduk itu adalah mahasiswa-mahasiswi. Pernah pada satu saat, paling banyak mahasiswa-mahasiswi Indonesia di luar negeri itu di Australia. Pertama, karena kedekatan dengan Indonesia. Kedua, karena lebih murah. Dan karena ketiga, mutu pendidikannya cukup tinggi. Banyak sekali di Indonesia itu orang-orang yang lulusan dari Australia ini. Kalau di Melbourne saja, ya yang berdekatan dengan Santi. Kalau di White House saya tidak tahu berapa jumlah masyarakat Indonesianya. Cukup besarkah Santi? Ratusan? Saya harus double check ya untuk itu ya. Gitu. Jadi tapi ratusan lah ya. Mungkin ribuan ya. Mungkin ribuan ya. Oke. Tapi Santi didorong oleh masyarakat yang disebutkan multicultural India. Karena kalau kita lihat misalnya negara bagian Queensland, itu banyak sekali orang-orang India yang mencalonkan diri untuk menjadi counselor, untuk menjadi anggota DPRD, itu banyak sekali. Itu tidak mengherankan sebenarnya. Sebab kalau kita lihat, karena bisa ditambahkan sini, misalnya, kepala pemerintah daerah Queensland, itu keturunan Polandia. Kepala pemerintah daerah New South Wales itu keturunan Armenia. Jadi di sini itu sudah betul-betul membaur menjadi Australia. Betul-betul ini merupakan negara yang majemuk budaya atau multicultural. Itu memang terasa sekali. Ya walaupun saya setelah 50 tahun masih degil orang Medan, tetap mau jadi warga negara Indonesia karena orang Melayu saya ini mengatakan tempat jatuh lagi dikenang, konon pula tempat bermain. Nah ini dia, jadi agak susah. Itu yang Bang mau aku ambil dari Santi ini. Sekarang keindonesiaannya, kecintaannya pada Indonesia, ini kan tetap ada bagaimanapun. Aku berharap, dan aku berpikir mungkin dia satu saat nanti dia bisa menitikkan air mata ketika dia menyanyikan satu lagu Batak tentang tanah air. Menanggar tulo, tulo, tulo. Aku tuh dipanggilnya Butet kalau di rumah. Butet? Iya. Panggung siando. Oh gitu. Jadi, nah itu harus dipertahankan, San. Itu yang harus dipertahankan bagaimanapun, kemanapun kita pergi. We are Indonesian because by born, ya, our inherit, our nationality. Nah soal memilih, itu lain lagi. Tapi kalau boleh ditambahkan di sini, Bung Isari dan Santi, bahwa sekarang ini di televisi Australia misalnya, paling tidak di negara bagian Victoria di Melbourne, itu sering sekali ada iklan. Iklan itu menampilkan seorang putri berdarah Indonesia bernama Jenny Turang. Jenny Turang ini ayahnya dulu adalah kepala sekolah dan sekarang sudah pensiun, tinggal di sebuah kota kecil kira-kira 70 km dari Melbourne. Nah, Jenny Turang ini kemudian merantau ke Amerika Serikat dan sekarang dia menjadi kalau tidak salah deputi kepala sebuah rumah sakit di Amerika. Jadi ini cukup membanggakan dan kita juga akan bangga sekali kalau nanti Santi Jenny Turang ini counselor. Jenny Turang ini orang Karawang. Kuda, itu karena bukan Turang Amagogo, bukan Ali Turang, bukan. Dia orang Manado. Orang Manado. Turang itu kan bahasa Karo artinya kekasih. Oke, ya. Kayak berita anakku. Santi sekarang kan ada di Melbourne, di Australia, ya, dan akan stay there. Tetapi kan ada kecintaan Indonesia, you Indonesian born, dan kemudian Anda itu adalah keturunan orang Tapanuli yang adatnya kuat gitu. Nah, pernah nggak menangis misalnya mendengarkan lagu Tahu Toba? Sedih sekali itu lagu. Oh, Tahu Toba. Iya. Raja nih sudah tahu. Nah, Bang Noim aja udah puluhan tahun dia masih ingat itu kan. Oh, Tano Bato. Nah, itu juga kan menyedihkan. Nah, apa yang Santi simpan sekarang? Apakah itu hanya di dalam hati atau itu diwujudkan dalam benda-benda kecintaan? Aku wujudkan di rumah. Di rumah aku ada Indonesian room. Oke. Dan
Kalau yang aku menangis itu kalau mendengar lagu Butet ya, Bang. Soalnya aku dipanggil Butet di keluarga. And this is my Indonesian room. Ini foto perkawinan kita di adat Tapanuli Selatan. Itu yang di figura ya? Iya. Oke. Bisa kelihatan? Bisa. Coba Iya. dekatin lagi. Saya mau lihat mukanya. Wajahnya suami. Ya, yes, oke lah. Ada gambaran. Handsome guy. Iya, Boru Siregar. Dan ini biasanya gongnya ini dipinjam untuk Indonesian Museum atau Ibu Konsul Jenderal karena kecil ya. Dan yang ini yang besar biasanya dipajang mana nih? Ya, dipajang untuk stage. Dan aku juga punya beberapa koleksi dari Sumatera Utara. Ini Danau Toba ini. Horas, tulis saja Horas. Horas, nah terus ini juga Sigale-gale ya Bang ya? Sigale-gale. Ya, itu kalender sebetulnya. Itu kalender ada penanggalan terus ini juga pisau apa keris atau semacam apa ini? Semacam keris aku rasa itu ya. Kan ada tulisan Bataknya juga. Ya. Itu kalau dicabut ada pisaunya ya? Aku nggak berani cabut. Jangan dicabut. Biasanya kalau yang dicabut yang begitu, dia tidak akan bisa disarungkan kembali kalau tidak dibandingkan dengan darah, kata jangan. Exactly. Oh. Nah, terus ini apa ini? Iya, aku tanya Libra ini. Libra. Scale, Libra, ya. Timbangan. Scale untuk low ya. Nah, terus ini juga ini sepertinya juga kayak kamus, kayak kalender ya. Kalender, tapi juga ini digantung biasanya di depan pintu. Jadi kalau kena angin dia berbunyi kelantang gitu. Nah, aku akan tunjukkan ulos. Waktu kita menikah itu kita taruh nama suami istri. I'll show you. Oke. Santi dulu menikah di mana, Santi? Di Jakarta, di Duren Sawit, Pondok Kelapa. Pakai ulos ini? Iya. Pondok Kelapa. Nama asli suami? Nama asli aku itu Nur Asyadi Nanti. Santi itu nickname. Julukan aja, panggilannya Santi. Namanya apa tadi? Nur Asyadi Nanti. Nur Asyah Dinanti. Ini nama Muslim banget ya? Iya. Jadi sebenarnya dari keluarga itu yang dinamakan Muslim, yang namanya Muslim itu cuma aku karena nenek sebelum meninggal itu ngasih nama itu. Sedangkan Santi itu sebenarnya udah di prepare namanya. Tapi karena nenek yang kasih jadinya. Iya. Nah, jadi ini dia, maka ada nama di situ, di ulos itu ada nama Nur Asyah ya. Ya betul, itu dia. Nama suami Peter Stuart Bermarga Siregar dan Santi adalah Nur Asyah di Hutasud. Iya, ini katanya kan kalau bikin ulos itu didoakan kan, gitu. Jadi setiap ada prosesi. Setiap tampaknya itu katanya biar kita selalu forever. Betul. Happily ever after. Mudah-mudahan. Ulos pernikahan kita. Oke. Dan suami waktu itu masuk Islam sebelum nikah dan ini adalah Quran untuk dia. Loh, jadi kamu Muslim ini, sorry. Ini saya nggak mau tanya tadi ya. Tapanuli Selatan kan Muslim, Bang. Oke, sorry. Nasution kan? Karena kenapa tidak? Aku tidak pernah bertanya itu, Bang Mulim tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh ditanya dalam wawancara, yaitu agama, terus gaji, ada 3 tuh Bang. Apa satu lagi itu? Ada 3 hal. Perempuan tidak boleh tanya umurnya. Pantang sekali menanyakan umur seorang perempuan. Seorang perempuan yang bersedia mengungkapkan umurnya, bersedia mengungkapkan segala. Good. Tetapi Bang, karena kita orang Batak,
and so I go everywhere in every religion. Aku juga ke gereja karena untuk meeting di sana ada undangan-undangan Easter apa segala macam gitu, karena kita kan harus multicultural, so we don't bring our religion there gitu. Jadinya I just want to show you how we got married and how he want to. Soalnya kan aku yang pertama yang menikah di, you know kan, adat Batak itu harus Muslim dulu. Maksudnya ganti agama, you have to become Muslim, terus di Malehen Marga. Iya, Marga. Itu Marpokat ada, terus gimana dia Marpokat yang itu rapat ya, rapat keluarga. Yang ada kepala kerbau, sebenarnya sih enggak kerbau ya, jadi kambing itu tuh kita dan ada pisau ditujukan dari bapak gitu ya, ditujukan ke calon suami gitu, jadi banyak sekali yang. Aku juga Mandailing. Ibuku tuh Lubis. Ya. Nah, aku Muslim, tetapi ya kita dari kecil sekolah Katolik dan kemudian juga masuk gereja. Bang, ingat pengalamanku dulu waktu diundang oleh pemerintah Amerika. Itu di St. Louis, itu kita dibawa ke gereja, Bang. Berapa kali. Dan harus. Kenapa? Karena mereka udah menunggu kita, delegasi Indonesia. Dan di sana kita ikut menari-nari itu. Iya. Kita ikut menari. Jadi memang congregation itu kita ikut. Dan itu bagi kita is okay. Pada dasarnya kan Tuhannya satu dan tujuannya sama. Saya sering diundang ke gereja untuk ceramah, biasanya lintas agama. Berikan, ya biasa kalau sekiranya interfaith itu diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi mereka yang membiayai kalau kita harus melakukan perjalanan misalnya keluar kota, Bendigo, Ballarat, ke Traralgon, sebagainya. Untuk ya supaya bisa mengerti kata orang Inggris. Ya, macam kata orang kita, tak kenal maka tak sayang. Jadi itulah dia memperkenalkan. Jadi Bang, nanti tunggu aja undangan Santi untuk memberikan pencerahan di gereja. Lagi. Ya, oke. Okay. Aku lupa. Itu catur ya? Catur. Orang Batak harus bisa catur. Jadi, so I have like maybe about 8 collection. Karena suami bilang ini terlalu banyak, jadi I only keep 2 or 3. Oke, good. Coba kasih tahu sama suami, Mr. Peter, tahu nggak itu filosofi kenapa ada catur Batak? Karena orang Batak itu kalau sendiri dia main gitar. Nah, kalau berdua dia main catur. Kalau bertiga dia bikin vokal grup. Kalau keempat dia merampok. Yang main gapleknya itu joke orang Medan itu. Yang main gapleknya belum. Ya kayak catur, gaple catur. Ya orang-orang dari Tapanuli kan jago-jago catur. Terutama dari Karo itu jago-jago catur. Oke. Tapi tidak ada jadi master. Jadi master dari Kalimantan. Iya, Pak Nuin pernah ingat waktu itu ada lomba catur di konsulat. That was my idea dan Pak Jahar Gultom. Oh ya. Nah, saya tahu di Indonesia yang master yang terkenal sekali itu dari Kalimantan, bukan dari Tapanuli. Wow. Ya, satu hal tadi Santi mengatakan kalau mendengarkan lagu Butet itu biasanya terharu. Kalau ingin mendengarkan lagu Butet yang enak, betul-betul enak, tapi bukan dinyanyikan oleh orang Batak, satu Mandailing, satu orang Indonesia, coba Butet, Sam Saimun dan Tuti Daulay. Google. Sam Saimun, Tuti Daulay, Butet. Bagusnya luar biasa. Oke. Thank you, Pak. Ya, Santi, aku melihat bahwa you have a challenge now, ya. Harus dijalankan apapun, dimanapun. Ya, kita kan kalau orang bilang kita ini kan hidup di bumi yang satu. Itu yang dibilang oleh Pramudia Anantatur. Ya, bumi manusia. Nah, dan kata orang, pepatah orang Padang lagi, ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi Santi dan Bang Noel kan memijak benua Australia. Mau tidak mau ya harus ikut dalam itu. Dan itu bukan pantang. Dan itulah pergaulan internasional. Karena bagaimanapun kita akan go global dan kita memang harus global. Tentu dimanapun tempat pengabdian itu memang sudah ditetapkan dan Tuhanlah menentukan itu di mana kita. So, expectation-nya mudah-mudahan bagus. Kendala tidak ada. Di sini ada sepuh kita, Bang Noel. Kalau ada masalah kendala-kendala dengan Indonesia,
A lot of ideas come from him. Bang, barangkali abang bisa kasih dia banyak ide. Apa yang harus dilakukan? I will. Tapi saya sudah pensiun Santi, 82 kan, 82 tahun sudah pantas pensiun kan. Udah, Bang. 52 years old. Don't stop, don't stop. Don't stop, Mahathir bilang, do not stop working and do not feel old. Nah, Yes. ya betul. If you don't want to be old, don't feel old and do not stop working katanya. Iya, Ya iya. kalau punya istri kita terpaksa mesti kerja kan. Iya, iya. Ambil ini, ambil itu, antar sini, antar situ. Well, there you are. Anda tidak menjadi tua karena tidak bekerja, tetapi Anda bekerja supaya tidak tua. Ya. Iya. Saya teringat ini persoalan Tapanuli ketika wartawan yang paling terkenal di Indonesia dan juga penulis yaitu Mukhtar Lubis. Dia menulis Mandeling. buku Jalan Tak Berujung ya. Ya, betul. Kalau tidak salah Mukhtar Lubis dia Ya, waktu road, dia memberikan road with no ceramah. end. Ya, road with no end. Ya, Ya. waktu dia memberikan ceramah di Jerman, dia mengatakan banyak yang tidak tahu, tapi saya ini berdarah Jerman. Jadi orang kaget sekali bagaimana Mukhtar Lubis punya darah Jerman. Setelah selesai ceramah, tanya jawab, ada yang bertanya, bagaimana, apakah ada di antara keluarga saudara yang kawin sama orang Jerman? Oh, tidak ada. Jangan salah katanya. Umumnya dahulu yang datang untuk mengkristenkan orang Tapanuli adalah orang-orang Jerman. Dari Jerman. Makanya mereka itu kebanyakan masuk gereja Martin Luther kan. Betul. Betul ya. Nah, jadi katanya nenek moyang saya, salah satu nenek moyang saya memakan misionari Jerman. Kanibal. Makanya saya punya darah Jerman. Keturunannya waktu itu terkenal katanya orang Tapanuli makan orang. Tapi itu hanya cerita. Ya. Oleh Mukhtar Lubis sendiri. Ya. Oke. Jadi dengan demikian ada yang harus dijelaskan yang belum, yang tidak sempat saya tanya. Iya, Santi. Oke. Ada lagi satu lagi. This is amazing. Aku itu adalah committee member di Indian Society. Indian. Di orang India. Jadinya aku tuh community member di organisasi India. Dan saya orang Indonesia satu-satunya di sana. Ya. Karena India Indonesia dekat-dekatan lah itu. Karena begini, kalau India itu kalau disingkatkan kan IND. Nah, sama kita kalau menyingkatkan IND, tapi orang luar negeri menyingkatkan Indonesia itu INA. Ya, kita INA. Nah, jadi ada saran aku mati, Bang. Ayo, bikinlah festival film India di sana, di Melbourne. Bang Nuim, ini dia juga ke Indian ini. Kalau dia nonton film Bobby dulu, nangis dia. Ya, Berapa kali dia nonton film Bobby? Sekolahnya di Medan sekolah India. Jadi kita sering mendengarkan Merah Juta Hai Japani, Ye Karpela Topi Rusi, itu bisa lagu India itu. Tapi itu bagus itu lagu itu. Merah Juta Hai Japani itu ceritanya bahwa pakaiannya dari Jepang, topinya dari Rusia, celananya dari Inggris tapi hatinya India. Wah. Nah, dia pakai topi buatan Jepang, pakai celana buatan Inggris, pakai baju buatan Jepang tapi hatinya India. Merah Juta Hai Japani. Iya. Tapi juga, Bang, nenek moyang aku, kakek moyang aku itu dari Pakistan. Oh ya. Iya, jadi my great grandfather orang Pakistan. So, ya. Jadi, Santi kapan-kapan datang ke rumah Bang Noem, minta dia masak martabak. Pernah, Santi sudah pernah makan. Kemarin dia makan martabak. Bang, bagaimana hasil masak martabak itu gimana, Bang? Enak? Habis kemarin ini kami pergi piknik, ada orang keturunan Belanda, satu baskom habis martabak sama kari yang terbuat dari ubi rambat dan kentang. Aku masak kari buat dari ubi rambat dan kentang karena ada anak kawan kami punya anaknya itu vegetarian, tidak makan daging. Jadi kadang-kadang aku bikinkan dia kari. Dia makan karinya begitu saja, tidak pakai apa-apa boleh dikatakan. Jadi aku bikin waktu itu dibawa pergi piknik, habislah orang Belanda. Ya pun heran nih. Itulah enaknya kalau orang yang tukang masak. Kalau nggak habis, dia marah, harus habis. Oke, I have to close this. Bang Noem, kita sudahi sampai di sini, Bang. Santi, ya, terima kasih sekali bahwa Santi sudah mengucapkan selamat. Nah, kami sudah ngobrol sama kita, jadi orang Indonesia juga tahu detak jantung Santi dalam bekerja di sana akan diikuti oleh seluruh orang Indonesia, terutama ada orang-orang yang dari Sipiro. Selamat ya Santi ya. Iya Bang. All the best. Tahun lagi.
Thank you Pak Nuim. Itu hasilnya itu tanggal 13 November. Oke. Menang atau kalahnya. So Okay. I'll let you know juga. With anticipation, we expect the very best news. Yeah. And then we will interview you Okay. once again after 30. Yeah. Okay. Yeah. See you. Take care ya. Yep. Thank you. Yeah. Okay. Stay healthy. Thank you. Bye. Sukses.